Selamat malam dan salam sejahtera dalam kasih Kristus. Selamat menikmati persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah keluarga di saat ini. Biarlah ibadah yang kita lakukan saat ini menjadi suatu perayaan syukur yang memuliakan nama Tuhan dan perayaan hidup yang bermanfaat bagi sesama. Pemberita firman pada ibadah ini disampaikan oleh Diaken JSJL Tobing. Keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, marilah berdiri menghadap Tuhan dan menyembahnya, serta memuliakan namanya, sebab kasih setianya besar atas kita, dan menguatkan kita menjalani kehidupan ini. Kita akan menyanyi dari Gita Bakti 23, ayat yang 1 dan kedua, bersoraklah hai alam semesta. Mari kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, karena napas hidup yang kau berikan kepada kami di pagi hari tadi, sehingga kami dapat melakukan segala aktivitas kami dari pagi hingga malam hari ini dengan tidak kurang suatu pun Bapa. Kau beri kami kesehatan, kau beri kami kekuatan di sela-sela waktu istirahat kami Tuhan, dalam mengikuti ibadah rumah tangga, baik dalam Zoom maupun di dalam ibadah-ibadah di sektor kami di Jemaat Cipecang Bapa. Berkati kami Tuhan dalam peribadahan ini dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini Bapa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Kita akan membaca Mazmur yang diambil dari Mazmur 2 ayat 10 sampai 12. Yang menyatakan, oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana. Terimalah pengajaran, hai para hakim dunia.
Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut, dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan menyanyi dari Gita Bakti 117, bait yang pertama, 3, 12, dan ke-13. Ajar kami melakukan firman-Mu. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu di tengah persekutuan kami, ibadah keluarga. Roh Kudus-Mu membimbing kami agar mengerti kehendak Tuhan di dalam firman yang akan kami baca dan renungkan bersama. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, Kitab Roma 13 ayat 6 dan 7. Kitab Roma 13 ayat 6 dan 7 yang menyatakan, itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar, pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan yang hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Salam, selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih yang berada di rumah. Firman Tuhan pada malam ini dengan tema penuhilah kewajibanmu. Jika melihat dari bacaan kita pada malam ini,
di Roma 13 ayat 6 sampai 7, mungkin kita masih meraba-raba maksudnya apa ini firman Tuhan yang ini. Coba Bapak Ibu kami ajak kita baca dari Roma 13 ayat 1 sampai 5, 1 sampai 4 yang menjadi renungan pagi hari ini. Saya bacakan. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Jadi firman Tuhan bagi kita hari ini menggarisbawahi tentang kita sebagai jemaat Tuhan, tentang ketaatan terhadap apa yang menjadi suatu aturan yang dibuat oleh pemerintah, terutama dalam hal kewajiban membayar pajak. Pajak itu hampir semua yang ada, khususnya di Singapura, karena Singapura adalah bukan negara industri, pertanian. Singapura adalah negara bisnis yang pendapatannya lebih besar adalah dari sisi pajak. Adapun pajak-pajak tersebut adalah untuk menghidupi negara, rakyatnya. Sehingga dengan wajib pajak, ketaatan pajak, Singapura itu menjadi suatu bangsa yang maju, besar, karena pajak itu berjalan dengan baik, begitu juga ketaatan maupun pebisnis ataupun investor dari luar negeri. Jadi Singapura adalah negara yang menjadi contoh taat pajak, sehingga pembangunannya memang luar biasa. Walaupun dia kecil, dia mendapatkan pendapatannya sangat besar. Di Indonesia pada saat ini semua dari bumi maupun bisnis, industri dan sebagainya lebih besar yang ada di Indonesia. Tetapi untuk kemajuan pada saat ini tidak seperti yang ada di Singapura, karena kita tidak semua belum menjalankan kewajiban kita untuk membayar pajak. Dari sisi pribadi maupun perusahaan. Bahkan beberapa waktu yang lalu justru pegawai pajaknya sendiri yang menyelewengkan apa yang menjadi hak bangsanya yang diberikan oleh seorang pengusaha. Pengusaha yang tidak baik justru difasilitasi untuk tidak menyetorkan pajaknya
Sehingga apa yang harusnya didapat oleh negara, negara tidak mendapatkan oleh karena oknum tersebut. Alangkah sayangnya jika banyak orang yang seperti itu ada, sehingga dampak dari pengelolaan pajak untuk kemajuan kesejahteraan bangsa menjadi tidak tercapai apa yang telah dibuat di dalam rencana anggaran belanja negara. Kita baca renungan malam pada malam ini, hari ini tanggal 27 Juli 2022. Setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, seperti memiliki tempat tinggal, memiliki pendidikan yang layak, bahkan memiliki kebebasan dalam beragama. Selain hak, setiap warga negara juga memiliki kewajiban melaksanakan peraturan yang sudah diputuskan oleh pemerintah. Berbicara mengenai hak dan kewajiban, maka salah satu kewajiban kita sebagai warga negara adalah membayar pajak. Sebab itu Rasul Paulus katakan, bayarlah pajak kepada yang menerima pajak, yang berhak menerima pajak. Sebab mereka yang mengurusnya adalah pelayan-pelayan Allah. Jadi kita warga negara ataupun jemaat khususnya, kesungguhan kita membayar pajak ataupun memberikan persembahan, lakukanlah dengan baik dan tulus. Kita tidak perlu memikirkan melihat siapa yang akan mengelolanya. Pelayan-pelayan itu semua dipilih oleh Allah. Walaupun ada beberapa atau oknum yang kadang terbuai oleh keinginan daging, itu adalah hak Allah untuk memberikan suatu teguran karena dia dipilih oleh Allah dan dia bertanggung jawab sama Allah. Hal ini disampaikan oleh Rasul Paulus agar orang Kristen memahami kewajiban mereka dengan baik. Inti utama dari firman Tuhan pada Alkitab pada hal ini adalah agar kita orang Kristen adalah memahami kewajiban dengan baik. Jadi kalau kita memahami kewajiban kita, artinya kita tahu apa yang harus kita lakukan mengenai pajak tersebut. Karena pajak adalah sesuatu yang sudah diundang-undangkan, sudah tertera di nilainya, sudah tertera kapan harus bayar dan batas pembayarannya. Itu dulu sebagai kita jemaat tentang kewajiban. Kewajiban ini dalam hal apa? Saat ini yang sudah pasti, kalau kita punya kendaraan, pasti ada pajak tahunan. Masa berlakunya 1 tahun. Jika kita pajak itu dimulai 1 Januari, berarti akan berakhir di 1 Januari atau 31 Desember 365 hari kemudian. Artinya nilai yang kita tahu dan waktu yang kapan harus kita bayar, kita harus sudah siapkan. Karena sebagai pembayar pajak harusnya sudah tahu, bukan berarti tidak ada uangnya pas saat
1 hari sebelum bayar pajak. Dalam Injil Matius 22 ayat 21, Yesus mengatakan, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah yang wajib kamu berikan kepada Allah. Membayar pajak kepada pemerintah atau negara adalah kewajiban setiap warga negara. Kalau dikatakan setiap warga negara, artinya kita umat Tuhan, orang Kristen ada di dalam itu. Tidak terkecuali siapapun, suku apapun, umur yang sudah wajib membayar pajak, itu harus membayar pajak kepada negara. Kalau di Indonesia itu di atas 17 tahun itu sudah ada NPWP, nomor pokok wajib pajak. Kalau kita punya rumah atau kita punya lahan, itu ada SPT, surat pemberitahuan tunggakan pajak. Apakah kita tahu kewajiban kita tentang SPT tersebut? Apakah kita tahu SPT kita bermasalah? Ataukah SPT kita belum pernah kita urus? Seharusnya kalau kita orang desa memiliki bangunan atau tanah, kita harus sudah tahu kewajiban kita itu adalah, pertama adalah SPT atau sering orang sampaikan PBB, pajak bumi dan bangunan. Apakah bumi dan bangunan kita sudah kita bayar? Ataukah memang belum balik nama? Ataukah memang kita tidak mau urus untuk bayar dan balik nama? Ini PR besar kita, karena dari bacaan kita malam ini, Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, bukan pemerintah, bukan undang-undang. Tuhan Yesus mengatakan, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang kamu berikan. Membayar pajak kepada pemerintah atau negara adalah kewajiban setiap warga negara. Hati-hati. Kalau Tuhan Yesus sudah berpesan tentang pajak, jangan dilanggar. Pemerintah ada batas waktunya. Dengan harapan, oh nanti tahun depan saja, oh nanti saja, oh belum ditagih, oh nggak apa-apa, baru setahun, 2 tahun. Itu yang bicara seperti itu orang yang tahu. Artinya mereka itu sengaja sudah tahu tetapi tidak melakukan. Apakah kita ada di bagian itu? Yang melanggar tentang itu, hati-hati Bapak Ibu Saudara. Selaku jemaat Tuhan, selaku pelayan Tuhan, kita sudah diingatkan khususnya pada ayat bacaan kita malam hari ini. Jangan tidak diurus, jangan dihilangkan atau diganti-ganti. Karena itu sudah ada sejak zaman Rasul Paulus tentang kewajiban mengenai pajak. Di pihak lain kita juga diajak untuk memiliki rasa hormat kepada pemerintah yang tugasnya melindungi serta bertanggung jawab atas kesejahteraan warganya. Artinya pajak tersebut
dikelola bukan sekedar untuk menjadi deposito atau tabungan, tetapi adalah dikelola pemerintah untuk kesejahteraan bangsa, rakyat, negara. Sama seperti kejadian waktu pandemi. Bebas pajak, bebas berobat, dirawat, dan sebagainya. Bebas sekolah, listrik yang sekian watt gratis. Itu dari mana? Dari pajak. Artinya pajak yang kita berikan adalah untuk kesejahteraan semua orang. Luar biasa Indonesia. Di Eropa tidak ada seperti itu. Waktu masalah COVID, kalau kena, tanggung masing-masing. Artinya, segala apa yang kita beri, itu ada manfaatnya. Bukan cuma buat mengobati, tapi untuk langsungan hidup. Selain itu, hendaknya kita juga memenuhi kewajiban sebagai anak Allah dalam menaati dan melakukan kehendak-Nya. Salah satu kewajiban kita adalah menolong sesama. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah kewajiban sebagai anak Allah. Kewajiban sebagai anak Allah. Kalau kita merasa anak yang punya kehidupan ini Bapak, si Bapak sudah mengingatkan di dalam hal ini. Dalam menaati dan melakukan kehendak-Nya. Membayar pajak merupakan wujud kasih sayang dalam menolong sesama. Kita yang berkelebihan dapat menolong mereka yang kekurangan. Tadi udah kita bahas tentang untuk keperluan, maksud dan tujuan dari pajak tersebut. Sebagaimana Rasul Paulus katakan supaya ada keseimbangan. Keseimbangan ini yang jelas sangat terlihat di Indonesia adalah mengenai kesehatan atau BPJS. Hampir semua orang menjadi anggota BPJS. Tetapi tidak semua orang yang mengikuti program BPJS sakit. Tetapi yang tidak sakit tetap memberikan iurannya. Dan dia yang sakit, yang memang secara ekonomi kekeluargaannya tidak dapat tertolong dengan adanya BPJS, semua bisa tertolong. Karena kenapa? Banyak yang sakit kronis, bahkan yang sangat luar biasa itu kalau dilihat contoh-contoh yang ada mungkin tidak bisa tertolong. Bahkan zaman dulu banyak orang meninggal karena tidak tertolong, karena tidak dapat berobat. Jadi di paragraf berikutnya, membayar pajak merupakan wujud kasih sayang, kasih dalam menolong sesama. Kita yang berkelebihan dapat menolong mereka yang kekurangan. Sebagaimana Rasul Paulus katakan, supaya ada keseimbangan. Oleh sebab itu, marilah kita memenuhi panggilan kita sebagai warga masyarakat yang baik dalam menaati dan melaksanakan peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah. Pemerintah itu pusat. Pemerintah pusat itu presiden, wakil presiden dengan menteri-menterinya. Itu untuk pemerintahan. Turun ke bawahnya ada gubernur. Turun ke bawahnya ada bupati. Turun lagi ada camat, ada lurah, dan sebagainya. Bagaimana dengan gereja kita GPIB?
GPIB juga ada pemerintah yang mengatur kehidupan dari organisasi GPIB, yaitu MS, yang tugasnya adalah mengatur organisasi kegerejaan. Di dalamnya sudah ada semua, bukan cuma teologi ya, ada Germasa, ada Pelkes, ada PEG. Mereka termasuk pemerintah. Pemerintah yang mengatur tentang bagaimana GPIB keseluruhan yang ada di Indonesia bagian barat. Artinya kita sebagai warga GPIB, jemaat GPIB, ada di dalam itu yang memang juga harus mengikuti aturan-aturan yang melakukan roda kehidupan ekonomi organisasi. Di sisi lain, marilah kita berdoa bagi pemerintah dan melaksanakan tanggung jawabnya, sehingga menjadi berkat dan membawa terang bagi masyarakat, khususnya bagi kita jemaat GPIB Cipecang. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan menyanyikan Gita Bakti 345 bait pertama sampai dengan ketiga, Allah sumber rahmat. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Engkau menyertai kami dalam ibadah keluarga malam ini. Sekalipun kami jalani semua secara live streaming, tapi kami percaya hikmat kasih Tuhan menopang kami semua. Biarlah firman-Mu yang sudah kami dengar bersama juga memotivasi kami untuk peduli ketulusan kami dalam seluruh tugas tanggung jawab kami yang juga di tengah-tengah pelayanan kami terhadap sesama.
Tuntun dan bimbinglah kami Tuhan agar kami menjadi pribadi maupun keluarga-keluarga yang selalu termotivasi, khususnya di dalam memenuhi tugas tanggung jawab kami mengenai pajak. Yang mana dalam kepedulian yang tulus di tengah kehadiran kami semua, Tuhan berkati GPB Cipecang. Biarlah bimbingan dan kasih Tuhan boleh melengkapi kami, jemaat-jemaat-Mu ini, yang ada di rumah, yang malam ini ibadah dengan streaming. Tuhan berkarya dalam hidup kami, dan kami pun berkarya untuk kemuliaan Tuhan, dengan motivasi dan peduli yang tulus, sehingga orang lain menikmati dan merasakan itu semua menjadi berkat yang indah. Berkati kami Tuhan dalam pelayanan ke depan. Berkati proses pemilihan diaken dan penatua. Berkati umat-Mu dalam mempersiapkan diri agar dalam kesungguhan dan ketulusan kami mau menghayati panggilan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan sekaligus kami mau menempatkan diri kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati seluruh warga jemaat-Mu dimanapun berada. Berkati juga yang bergumul karena apapun juga Tuhan, warga jemaat-Mu yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun dalam pemulihan di rumah. Tuhan jamah dengan kuasa-Mu, dengan memberikan kekuatan dan kesembuhan. Bahkan warga jemaat yang ada dengan keputusasaan, kebimbangan, Tuhan kuatkan mereka semua. Terima kasih Tuhan, orang tua kami, saudara-saudara kami, bahkan anak-anak cucu kami dimanapun mereka berada, Tuhan Engkau juga pelihara kehidupan mereka. Engkau juga memberikan kekuatan, kesehatan dalam kehidupan kami semua. Biarlah keluarga rumah tangga kami selalu menikmati berkat-Mu yang indah, dan kami keluarga-keluarga selalu termotivasi untuk melakukan tugas dan tanggung jawab serta kewajiban kami dengan ketulusan di tengah-tengah kehidupan sesama kami. Berkati kami ya Tuhan selanjutnya semua dengan rencana kehidupan keluarga rumah tangga kami, agar kami senantiasa setia kepada-Mu. Berkati yang melayani malam ini Tuhan, presbiter, operator slide, sound system, coaster, security yang bertugas ya Bapak. Oh Tuhan Yesus, Tuhan juga berkati pendeta kami, Tuhan berikan kesehatan, mampukan ia dalam menjalankan tugas dimanapun ia berada dengan situasi yang seperti ini. Bapa dalam surga, kami mau berdoa juga bagi pemerintah kami Tuhan, di bawah pimpinan Jokowi dan Ma'ruf Amin. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kesehatan, Tuhan mampukan ia untuk menjalankan tugas tanggung jawabnya seperti Tuhan pakai dia. Karena kami yakin di belakang mereka ada pelayan-pelayan yang Tuhan pilih untuk mendampingi mereka, sehingga Presiden, Wakil Presiden dapat melakukan tugas tanggung jawabnya dengan yang baik. Semua ini kami serahkan kepada-Mu ya Tuhan. Sertai kami, yang mana sebentar lagi kami akan menyelesaikan ibadah kami. Tuhan sertai dalam perjalanan pulang. Tuhan tibakan kami dengan sukacita. Tuhan jaga kami sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena
sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan mengingat nats Alkitab yang tertulis dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 337, bait pertama sampai dengan ketiga, betapa kita tidak bersyukur. Jemaat, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu yang mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan korban tubuh dan darahmu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan, guna memuliakan nama-Mu yang kudus itu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan membaca warta jemaat. Dengan ini kami sampaikan rangkuman warta jemaat ibadah keluarga Rabu 27 Juli 2022 sebagai berikut.
Yang pertama, Majelis dan Jemaat GPIB Jemaat Cipecang Jonggol mengucapkan terima kasih kepada Diaken JSJL Tobing yang telah melayani ibadah keluarga pada hari ini. Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Yang kedua, perubahan nama jemaat. Berdasarkan surat permohonan dari Majelis Jemaat GPIB Jemaat Cipecang nomor 258/MJ Cipecang _4/2022 tanggal 7 April 2022 dan surat keputusan Majelis Sinode nomor 0417/22/MS21/KPTS tanggal 26 April 2022. Maka diputuskan perubahan nama jemaat dari GPIB Jemaat Cipecang Jonggol menjadi GPIB Jemaat Cipecang. Dengan demikian, atribut yang bertuliskan GPIB Jemaat Cipecang Jonggol dihapuskan dan tidak berlaku lagi. Ketiga, Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun, serta selamat ulang tahun perkawinan dalam minggu ini. Keempat, informasi lain dapat Bapak, Ibu, Saudara-saudari baca dalam Warta Jemaat Digital minggu ini. Demikian untuk menjadi perhatian. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah didengar. Kita menyanyikan Gita Bakti 116 ayat bait pertama dan kedua. Yesus inginkan dirimu bersinar terang. Yesus inginkan dirimu
Jemaat berdiri, kita terima berkat Tuhan. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.